Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Tri Yunis Miko Wahyono dari FKM Universitas Indonesia. Pak Tri, jadi kalau Anda melihat dengan kebiasaan masyarakat saat ini, apakah sudah beradaptasi dengan adanya pandemi? Ya, jadi adaptasi kebiasaan baru itu istilah lain untuk new normal. Kemudian new normal itu dilakukan kalau kasus COVID-nya sudah terkontrol, begitu. Jadi kalau dia oleh gugus tugas ya, dianjurkan pada zona hijau, itu bisa memulai adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Kalau di zona merah harusnya tidak dilakukan. Itu dilakukan karena tekanan ekonomi, begitu. Karena dipaksa, walaupun kasus COVID-nya belum terkontrol, kemudian dipaksa oleh tekanan ekonomi, kemudian itu harus memulai juga dengan adaptasi kebiasaan baru. Risikonya adalah kasus COVID akan semakin banyak, begitu risikonya. Jadi di zona-zona merah seperti Jakarta, kemudian Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, begitu Jawa Barat, itu harus dievaluasi mana yang mungkin melakukan adaptasi kebiasaan baru, mana yang tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, menurut saya jangan dipaksakan, karena akan, iya betul, karena akan meningkatkan kasus COVID-nya. Sekarang kita sudah menyusul Cina ya, di urutan ke-25. Jadi kita dari urutan ke-26 naik ke 25. Jadi jangan sampai lagi naik ke urutan 10 besar. Karena kita masih memungkinkan naik ke 10 besar. Jadi bukan lomba ya Pak Tri ya, jadi kita harus iya betul, naik, ya? Iya, jadi harusnya itu betul. Jadi jangan sampai kita ke urutan 10 besar atau 15 besar paling tidak. Jadi kita harus pandai mengerem-ngerem kata Presiden, begitu istilahnya. Saya gunakan istilah Presiden, harus pandai mengerem. Jadi daerah merah jangan paksakan, atau orange jangan paksakan, kuning harusnya pandai-pandai mengurangi sedikit kasus COVID-nya baru dimulai adaptasi kebiasaan baru. Kalau semuanya patuh pada aturannya, mungkin kasus COVID kita kurang bertambahnya kurang begitu. Oke, nah ini yang menggunakan CLM ini kan adalah orang-orang yang bepergian dari satu kota ke kota lain, begitu kan, makanya mengisi CLM, begitu Pak. Nah, kalau misalnya lihat orang Jakarta gitu, kayaknya udah pengen liburan gitu kan, nggak sabar. Artinya itu kan bukan suatu yang urgent sebenarnya kan, tapi akhirnya berbohong demi bisa keluar kota, bisa jalan-jalan. Itu tepat nggak sih Pak Tri? Ya, jadi pengisian CLM kan selalu diingatkan, isilah dengan jujur, tapi ya sekali lagi kembali ke manusianya. Kejujuran orang Indonesia akan selalu dipertanyakan. Apakah kita jujur? Paling tidak 50% jujur lah, kemudian 50% tidak, begitu. Jadi kalau melihat kemungkinan 50% jujur, kemungkinan 50% tidak, kemudian ya berarti CLM tidak dapat digunakan 50%-nya sebagai acuan, begitu kira-kira Mbak. Oke, sebenarnya SIKM dan CLM ini kan tidak banyak berbeda, begitu kan. Bedanya mungkin CLM terkoneksi dengan data lainnya, begitu Pak. Menurut Anda nantinya ke depan akan bisa dibuat lebih baik lagi nggak aplikasi semacam ini? Pada SIKM itu terhubung dengan atau syaratnya adalah dia punya surat bebas COVID, begitu. Jadi itu lebih baik dibanding CLM. SIKM lebih baik ya? Iya, karena paling tidak kalaupun bebas COVID-nya palsu ya kecil kemungkinannya. Kalau CLM membohong ya 50% kemungkinannya, jadi cukup besar. Jadi kalau paling tidak SIKM lebih baik karena itu dihubungkan dengan surat bebas COVID-nya, Mbak. Baik. Pak Tri, menurut Anda saat ini apakah mungkin CLM ini kan sebenarnya lebih ringkas begitu, berdasarkan machine learning, kemudian ada terkoneksi dengan data lain, begitu, terkoneksi juga dengan data-data daerah, berisiko atau tidak. Apakah bisa dilengkapi kalau SIKM harus ada bukti bahwa pernah tes, begitu, CLM ini juga dilengkapi, begitu? Kalau CLM ini dilengkapi dengan bebas COVID akan lebih baik. Kalau dilengkapi ya, kalau tidak ya tidak lebih baik.
Ya, walaupun perlengkapan itu dengan rapid test ataupun PCR begitu. Kalau rapid test masih ada kemungkinan, tapi itu lebih baik. Oke, saran Anda Pak Tri, masyarakat menggunakan CLM sebagai salah satu pegangan untuk keluar dari kotanya atau tempat tinggalnya, itu untuk urusan atau urgensi seperti apa sih Pak Tri? Saya tahu kenapa kemudian surat bebas COVID tidak disertakan. Karena kalau untuk perpergian yang dekat itu ke Bogor, kemudian ke Cianjur, ke Kerawang, gitu, apakah itu perlu SIKM? Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Kemudian kalau harus tes bebas COVID itu biayanya besar begitu. Walaupun sekarang sudah distandarisasi tertinggi 150.000, tapi itu cukup besar. Kalau nonton teater begitu atau nonton bioskop harus dengan bebas COVID, ya orang nggak mau lah nonton. Ya, pasti CLM adalah salah satu cara untuk lebih mudah mendapatkan seolah-olah bebas COVID, tapi bukan bebas COVID sebenarnya. Risiko COVID-nya rendah begitu. Kalau diisi benar, ya kalau diisi benar, kira-kira begitu. Oke, alasannya mungkin kalau CLM ini lebih ringkas ya, tidak harus menyertakan pernah tes begitu. Tapi artinya memudahkan dong ya Pak Tri ya? Iya, memudahkan banget. Karena cuma isi risikonya orang juga tahu. Karena saya berobat di rumah sakit UI begitu, kontrol dan selalu diakses risikonya. Kemudian kalau saya jujur begitu. Tapi yang lain jujur atau enggak, saya nggak tahu. Jadi saya duga kemungkinan akan tidak jujur. Karena kalau tidak jujur dia akan tersisa menunggu tes COVID-nya dulu atau menunggu dokternya diperiksa di luar rumah sakit begitu. Jadi sangat menderita lah. Jadi dengan begitu kalau 2 kali 3 kali ya orang akan tidak jujur begitu Mbak. Oke, artinya di sini masyarakat harusnya jujur, kemudian menggunakan izin untuk keluar masuk dari tempat tinggalnya itu untuk apa sih Pak saran Anda? Ya, jadi kalau itu adalah PSBB-nya tidak sedang atau berat, tidak diperlukan surat CLM ini atau SKM ini. Kalau PSBB-nya sedang atau berat bahkan, itu diperlukan CLM atau SIKM. Karena untuk keluar kemanapun, untuk masuk kemanapun, kalau dia sedang mengemban wilayah yang melakukan PSBB berat atau sedang, dia itu diperlukan. Nah, sekarang menurut saya Jakarta tidak menerapkan itu, tidak menerapkan PSBB sedang atau berat. Buat apa gitu? Jadi kalau harus masuk pakai CLM atau SIKM gitu, buat apa? Karena Jakarta sedang tidak menerapkan PSBB sedang atau PSBB berat. Kira-kira begitu. Artinya memang harus diterapkan dulu PSBB yang ketat, begitu baru bisa diberlakukan agar memang tercapai begitu targetnya ya Pak ya? Betul, kira-kira begitu. Kalau sedang melaksanakan PSBB sedang atau berat, lakukan itu. Kalau tidak, buat apa? Kira-kira begitu. Baik, Pak Tri, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sama-sama. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya kami masih akan hadirkan usai jeda, tetaplah di Lanstock.